jurnal ini dia terindeks Scopus V1. Oke, jadi pada jurnal kali ini itu dia membahas mengenai penggunaan dari bevacizumab pada glioblastoma multiforme atau GBM, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya GBM itu dari klasifikasi WHO merupakan tumor grade 4 atau yang bersifat malignan, di mana setelah dilakukan tindakan pembedahan itu seringkali muncul rekurensi atau residif. Jadi setelah dilakukan tindakan pembedahan, kemudian akan dilakukan tindakan kemoterapi dan radiasi. Kemudian setelah berpesat akan dilakukan tindakan evaluasi MRI biasanya dan juga klinis. Kemudian apabila ditemukan adanya rekurensi, maka bisa dilanjutkan dengan tindakan pembedahan lagi dan juga melanjutkan dari kemoterapi dan radiasi sebelumnya, dan juga bisa juga diberikan novel kemoterapi. Namun biasanya setelah dilakukan tindakan penanganan yang agresif ini, pasien-pasien dengan glioblastoma yang recurrence itu tetap memiliki outcome yang jelek atau poor outcome, yaitu sekitar survival hanya sekitar kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian banyak yang mengkaitkan atau mencoba menganalisis mengapa pasien-pasien tersebut memiliki outcome yang jelek. Itu salah satunya dipengaruhi atau diteliti bahwasanya konvensional kemoterapi yang digunakan pada GBM itu dia yang biasanya bersifat merusak dari DNA dari tumor itu sendiri, itu dia biasanya memiliki efikasi yang durasinya terbatas atau hanya bersifat sementara, dikarenakan terdapat mutasi yang terjadi pada tumor tersebut, itu yang dia mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap terapi tersebut. Oleh karena itu banyak studi-studi setelahnya yang banyak meneliti apakah ada obat lain yang dapat digunakan untuk penanganan dari glioblastoma multiforme. Mana? Oh, masih pause. Ini mana? Masih pause. Oke, maaf. Sepertinya. Oh ya. Oke, jadi Oke, ya. Jadi untuk pada glioblastoma multiforme tadi memiliki hasil outcome yang jelek, itu dikarenakan tadi pengobatan dengan kemoterapi yang digunakan itu memiliki efek efikasi yang terbatas. Hal itu dikarenakan adanya mutasi yang terjadi pada GBM yang resisten tadi, itu dia mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap penggunaan kemoterapi tersebut. Kemudian banyak studi-studi setelahnya tadi dilakukan untuk mencari apakah ada penggunaan obat alternatif lainnya yang dapat digunakan pada penanganan glioblastoma yang recurrence. Ini salah satunya yang kita ketahui bahwasanya pada glioblastoma multiforme itu dia memiliki neovaskularisasi yang tinggi. Kemudian banyak studi yang dilakukan itu dia mencoba untuk meneliti apakah anti-angiogenik yang digunakan itu dia dapat menghambat terjadinya angiogenesis pada glioblastoma multiforme, sehingga harapannya juga dapat menghambat pertumbuhan dari tumor tersebut. Nah, untuk obat yang digunakan yang saat ini secara luas digunakan itu adalah bevacizumab atau yang kita kenal dengan Avastin. Jadi untuk bevacizumab ini sendiri itu dia bekerja dengan cara menetralisir dari vascular endothelial growth factor A dan juga mencegah VEGF-A ini untuk berinteraksi dengan reseptornya, yaitu VEGF reseptor 1 dan 2, sehingga dia dapat mencegah terjadinya angiogenesis. Nah, untuk tujuan dari jurnal ini yaitu bertujuan untuk mereview dari bukti preklinis atau preclinical evidence terkait dengan penggunaan bevacizumab, kemudian juga mereview tentang clinical trial dari bevacizumab pada glioblastoma multiforme dan juga penggunaan anti-angiogenik lainnya. Kemudian juga untuk mereview pemahaman mengenai respon tumor terhadap bevacizumab
kemudian clinical indication pada bevakizumab pada penanganan glioblastoma multiforme, kemudian terkait dengan studi-studi yang diperlukan lainnya untuk mengumpulkan evidence terkait dengan penggunaan bevakizumab pada GBM pada masa yang akan datang. Nah, di sini pada metode yang digunakan pada systematical review jurnal ini, yaitu untuk literatur search-nya atau pencarian literaturnya, itu dia menggunakan PubMed dan Web of Science, di mana dia mencoba mencari artikel-artikel atau studi-studi sampai dengan tahun 2014 terkait dengan bevakizumab dan glioblastoma. Kemudian dari artikel yang telah terkumpulkan, itu yang menyediakan overview secara general terkait dengan bevakizumab pada glioblastoma. Kemudian secara lebih lanjut dilakukan pencarian yang lebih sistematis hingga nanti dia didapatkan artikel-artikel yang merupakan prospective trials berkaitan dengan penggunaan bevakizumab, baik itu digunakan secara monoterapi maupun secara kombinasi pada glioblastoma. Dan kemudian akan ditelaah lebih lanjut terkait dengan kriteria inklusi dan eksklusinya, sehingga total didapatkan sekitar 90 artikel yang membahas glioblastoma pada yang dilakukan penanganan dengan bevakizumab, yang studinya itu bersifat prospektif trial. Nah, di sini untuk overview yang dibahas pada jurnal kali ini, itu ada beberapa macam overview nanti akan kita bahas. Untuk yang pertama, yaitu kaitannya dengan preclinical evidence dari bevakizumab pada glioblastoma. Jadi dari studi-studi yang telah dilakukan diketahui bahwasannya pada glioblastoma itu dia terdapat kadar dari vascular endothelial growth factor A yang lebih tinggi sekitar 30 kali dibandingkan pada low grade glioma, di mana hal tersebut berkaitan nanti dengan vascularity atau vaskularisasi tingkat vaskularisasi dari tumor tersebut. Kemudian tumor sel diketahui bahwasanya tumor sel tersebut itu dia berfungsi sebagai sumber dari VEGF, kemudian VEGF expression atau ekspresi dari VEGF tersebut itu dia biasanya berkaitan dengan prognosis yang jelek dan timbulnya rekurensi. Nah, ini adalah beberapa preclinical evidence atau studi-studi yang dilakukan sebelum penggunaan VEGF pada manusia. Itu pada 1993 itu ditemukan adanya suatu monoklonal antibody yang spesifik terhadap VEGF yang dapat menekan pertumbuhan dari berbagai jenis tumor, termasuk di dalamnya adalah glioblastoma. Kemudian pada 1996 itu ditemukan adanya suatu metode untuk menginaktivasi dari VEGF-A melalui pengenalan atau introduction dari RNA ke sel tumor sehingga dapat menghambat angiogenisitas dan pertumbuhan tumor pada glioblastoma. Kemudian pada tahun 1997 ditemukan suatu murid antibody terhadap VEGF oleh Presta dan kolegianya yang dikenal dengan A461 atau yang selanjutnya dikenal dengan bevakizumab. Kemudian pada tahun 2001 mulai dilakukan penelitian fase 1 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan dan farmakokinetik dari bevakizumab. Dari hasil studi tersebut diketahui bahwasannya bevakizumab itu dia memiliki profil toxicity atau toksisitas yang rendah. Kemudian dia tidak menginduksi terjadinya atau munculnya antibodi terhadap bevakizumab itu sendiri. Kemudian juga bevakizumab memiliki terminal elimination half-life yang panjang, yaitu sekitar 21 hari. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan penggunaan bevakizumab pada glioblastoma. Jadi pada tahun 1997 itu diketahui bahwasanya bevakizumab telah banyak digunakan pada penanganan pasien-pasien dengan rectal cell cancer dan juga metastatic renal cancer. Namun pada penggunaan terhadap glioblastoma itu dia masih tertunda dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap risiko dari penggunaan bevakizumab yang dapat menyebabkan terjadinya stroke dan juga IPH. Kemudian baru pada tahun 2004 itu dia di mana terdapat pasien dengan glioblastoma yang sudah recurrent, itu dia memiliki pasangan atau suami yang merupakan seorang peneliti. Kemudian dia menemukan bahwasannya terdapat peningkatan dari VEGF pada glioblastoma. Kemudian dia meminta dokter onkologisnya, yaitu yang bernama Dr. Virginia Stark,
itu dia untuk meresepkan bevacizumab yang dikombinasikan dengan irinotecan untuk pengobatan pada istrinya. Nah, di sini dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan monitoring dengan ketat untuk terkait dengan risiko terjadinya stroke dan ICH. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, itu dia ternyata terdapat respon dari radiologis yang baik. Nah, dari hasil penemuan ini, kemudian Dr. Virginia Stark mencoba untuk melanjutkan penelitiannya terhadap 21 pasien dengan high grade glioma itu dengan menggunakan bevacizumab dengan kombinasi dengan irinotecan. Dari sini diketahui bahwasanya bevacizumab dan irinotecan itu dia memiliki aman digunakan pada pasien dengan GBM yang recurrent, di mana pada penelitian tersebut itu dia 43% dari 21 pasien memiliki respon rate yang baik. Kemudian dilanjutkan penelitian selanjutnya yaitu pada fase 2 penggunaan bevacizumab dan irinotecan, di mana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efikasi pada bevacizumab pada recurrent GBM. Dari penelitian ini didapatkan bahwasanya bevacizumab dapat meningkatkan progression free survival dalam 6 bulan pada pasien dengan recurrent GBM yaitu sekitar 30% sampai 46% dibandingkan dengan historik kontrolnya yaitu yang hanya sekitar 9% sampai 21%. Kemudian untuk penelitian lanjutan lainnya yaitu pada tahun 2009 itu dari phase 2 trial di mana meneliti bevacizumab sebagai terapi pada pasien dengan recurrent GBM itu diketahui bahwasanya terdapat peningkatan dari progression free survival dalam waktu 6 bulan yaitu sebanyak 29 sampai 43% dengan overall survival sekitar 28% dibandingkan dengan pengobatan yang dilakukan saat itu yaitu yang hanya berkitar 9 sampai 21% untuk 6 bulan PFS-nya dan 4 sampai 9% untuk overall survival. Kemudian karena efektivitas efek dari bevacizumab sebagai monoterapi yang memiliki efek yang menjanjikan pada tahun 2009 bevacizumab itu dia mendapatkan approval dari FDA untuk digunakan pada recurrent GBM. Nah, ini adalah contoh dari berbagai studi yang dilakukan terkait dengan penggunaan bevacizumab pada recurrent glioblastoma. Nah, di sini pada pemberian dengan bevacizumab dengan irinotecan bisa kita lihat di sini memiliki progression free survival dalam 6 bulan itu sekitar 30 sampai 50% yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya standar terapi pada waktu itu. Di samping itu juga pemberian bevacizumab sebagai monoterapi itu juga memiliki median free survival yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar terapi pada waktu itu. Kemudian begitu juga dengan bevacizumab dengan carboplastin, kemudian dengan CCNU itu dia memiliki median atau dapat meningkatkan median survival yang lebih baik dibandingkan dengan standar terapi waktu itu. Namun yang di sini yang pengecualian adalah penggunaan bevacizumab yang diberikan dengan temozolomid. Di sini memiliki median progression free survival yang istilahnya lebih rendah dari pasiennya, itu hanya sekitar 18,8% dari total pasiennya, dan juga median overall survival yang relatif sama. Nah, dari penggunaan bevacizumab di sini dapat diketahui bahwasanya dia dapat meningkatkan atau median overall survival dan progression free survival dalam 6 bulan, tetapi untuk overall survival itu dia tidak dapat perbedaan bermakna dengan penggunaan obat-obatan baik secara dengan irinotecan sebagai monoterapi maupun dengan pengobatan angiogenik lainnya, dan juga tidak dapat perbedaan dengan penggunaan overall survival pada standar terapi yang digunakan. Nah, di sini dari penelitian sebelumnya yang diketahui bahwasannya irinotecan ini yang merupakan topoisomerase inhibitor, itu dia apabila digunakan sebagai monoterapi, itu dia tidak dapat menunjukkan sifat antitumoral pada GBM, di mana respon rate-nya itu hanya sekitar 0% sampai 17%.
Namun apabila digunakan dengan bevakizumab, itu dia dapat memiliki outcome yang bagus untuk yang median progression free survival. Hal ini dikarenakan dia dapat meningkat kadarnya dengan penggunaan bevakizumab. Kemudian irinotecan itu dia targetnya adalah sel-sel tumor yang sedang aktif atau berdiferensiasi, sedangkan untuk bevakizumab itu dia targetnya adalah glioma stem cell. Nah, di sini untuk penggunaan bevakizumab dengan temozolomid itu dia menunjukkan hasil yang kurang menjanjikan dibandingkan dengan bevakizumab secara monoterapi maupun bevakizumab dengan irinotecan, di mana di sini dari 32 pasien untuk progression free survival dalam 6 bulan hanya sekitar 18,8% dengan median progression free survival hanya sekitar 15,8 minggu. Sedangkan untuk overall survival itu dia hanya sekitar 62,5% dan median overall survival hanya sekitar 37 minggu. Nah, kemudian di sini juga untuk penggunaan obat anti-angiogenesis yang lain, misalnya dengan sorafenib, kemudian obat-obatan yang lain, misalnya seperti karboplastin, karmustin, lomustin, itu dia tidak memiliki hasil yang signifikan dapat meningkatkan dari outcome-nya. Kemudian di sini dibahas juga mengenai penggunaan bevakizumab pada kasus dia glioblastoma yang baru terdiagnosis atau pada awal setelah terdiagnosis glioblastoma. Di sini diketahui bahwasanya apabila bevakizumab ditambahkan dengan standar protokol yang ada, yaitu STAP protokol, yaitu dengan temozolomid dan radioterapi, diketahui bahwasanya bevakizumab itu dia dapat meningkatkan progression free survival dalam 6 bulan dibandingkan hanya dengan STAP protokol yang ada sebelumnya. Namun yang bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk overall survival, untuk median overall survival-nya itu dengan penggunaan bevakizumab itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau hampir sama apabila dengan penggunaan protokol yang ada sebelumnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya penggunaan bevakizumab pada standar treatment protokol yang ada itu pada saat terdiagnosis glioblastoma pada waktu awal itu dia dapat memiliki hasil yang menjanjikan pada progression free survival dan juga beberapa clinical outcome seperti quality of life, Karnofsky performance score dan juga performance status dan juga time to clinical deterioration dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan bevakizumab. Namun yang perlu digarisbawahi bahwasanya untuk overall survival sendiri dengan penambahan bevakizumab itu dia tetap tidak berubah. Sehingga di sini mengindikasikan bahwasanya penggunaan bevakizumab itu dia pada awal dari penegakan diagnosis itu dia tidak memiliki manfaat yang bermakna atau hanya sedikit bermakna, yaitu untuk meningkatkan progression free survival dan juga clinical outcome-nya. Kemudian di sini untuk penggunaan obat anti-angiogenik lainnya pada glioblastoma, ini yang sudah pernah dilakukan penelitian yaitu aflibercept atau VEGF-PrEP, kemudian cediranib atau reseptor tyrosine kinase inhibitor. Namun dari obat-obat yang sudah pernah dilakukan studi di sini, bahwasanya untuk efeknya itu dia hanya memiliki efek yang minimal atau bahkan dia tidak terdapat perbedaan dari progression free survival-nya, sehingga obat-obatan untuk anti-angiogenik yang lainnya itu dia jarang untuk digunakan dibandingkan dengan bevakizumab. Kemudian untuk diskusi yang selanjutnya yaitu terkait dengan manajemen dari recurrent glioblastoma, apakah perlu dilakukan pembedahan, kemudian pemberian bevakizumab terapi langsung, ataukah dilakukan tindakan pembedahan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pemberian bevakizumab. Nah, ini ada beberapa studi yang menyatakan bahwasanya tidak ada benefit yang didapatkan apabila dilakukan tindakan pembedahan terlebih dahulu pada waktu diketahui adanya rekurensi, di mana dari penelitian tersebut yang dilakukan oleh Clark et al. Itu dia terdapat
progression free survival yaitu sekitar 6 bulan dan overall survival yang hampir sama atau tidak berbeda secara bermakna di antara grup yang dilakukan pembedahan terlebih dahulu maupun yang tanpa dilakukan pembedahan terlebih dahulu. Kemudian untuk beberapa studi lainnya itu dia beranggapan bahwasanya terdapat manfaat yang didapatkan apabila dilakukan tindakan pembedahan terlebih dahulu apabila memenuhi atau terdapat minimum extent of resection yang dicapai. Yaitu misalnya pada Lacroix et al. Pada tahun 2001, ini dia dari 416 pasien, itu dia untuk extent of resection lebih dari 98%, itu dia terdapat median survival lebih dari kurang lebih 13 bulan dibandingkan dengan yang extent of resection-nya itu dia kurang dari 98%, yaitu hanya sekitar 8,8 bulan. Di mana di sini tidak terdapat perbedaan antara yang new diagnose maupun yang recurrent. Kemudian di sini untuk yang studi yang dilakukan oleh Sane et al. Pada tahun 2011, yaitu di sini bahwasanya minimum extent of resection 78% itu dia memiliki benefit, dan apabila extent of resection itu dia lebih tinggi, itu dia manfaatnya akan lebih meningkat. Begitu juga dengan penelitian dari Bloch et al. Pada tahun 2012, di mana untuk extent of resection-nya yang lebih dari 95% itu dia memiliki survival yang tinggi, yaitu sekitar 20% dibandingkan dengan extent of resection-nya kurang dari 95%, yaitu hanya sekitar 16,6%. 10 menit lagi ya, jangan lama-lama. Ya. Kemudian penggunaan bevacizumab pada unresectable glioblastoma. Di sini bahwasanya pada penggunaan bevacizumab dengan temozolomid maupun dengan radioterapi, di sini ketahui bahwasanya dapat meningkatkan median progression free survival, namun sekali lagi untuk median overall survival tidak terlalu bermakna. Nah, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut pada penggunaan bevacizumab irinotecan sebagai neoadjuvan dan adjuvant terapi. Kemudian di sini diketahui bahwasanya pada pas penggunaan bevacizumab pada unresectable glioma itu dia tidak memiliki benefit yang bermakna. Nah, di sini untuk komplikasi yang sering ditimbulkan pada pemberian bevacizumab itu dari Chris et al. Tahun 2009. Dari yang paling sering muncul adalah fatigue, headache, hypertension, kemudian juga ada nosebleed, dan adverse effect lainnya yang kurang dari 5%, yaitu proteinuria, thromboembolism, wound healing, dan juga ICH. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut mencoba meneliti tentang wound healing komplikasi yang terjadi, yaitu pada Clark et al. Kemudian dari pemberian bevacizumab dan staf protokol radioterapi dan juga temozolomid diketahui bahwasanya dapat meningkatkan terjadinya risiko trombositopenia, neutropenia, fatigue, thromboembolik, hypertension, wound disease, dan lain-lainnya. Nah, apakah pada penghentian bevacizumab itu dia dapat menimbulkan risiko yang apabila dihentikan, misalnya dia terjadi adverse event. Di sini disebutkan bahwasanya tidak terdapat risiko yang bermakna apabila pasien itu dia dihentikan pemberian bevacizumabnya apabila adverse event-nya dia terjadi. Nah, kemudian untuk scientific studies atau studi-studi lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan delivery dan mengatasi resisten terhadap obat pada glioblastoma, yaitu misalnya untuk meningkatkan efikasinya, yaitu bisa diberikan di sini coba diteliti apakah dengan dosis maksimum itu dapat memberikan efek yang bermakna. Ternyata di sini dosis itu dia tidak signifikan yang diberikan 5 mg per kilogram berat badan dengan yang 10 mg per kilogram berat badan. Kemudian pemberian intraarterial delivery ini dia dapat memiliki hasil yang baik di dalam progression free survival. Kemudian untuk liposomal encapsulated, di mana di sini dia diketahui dapat memberikan residensi yang lebih lama
Namun di sini belum dicoba dilakukan pada kasus GBM. Nah, kemudian di sini untuk namanya respon dari glioblastoma sendiri itu terhadap bevakizumab dia biasanya bersifat jangka pendek dikarenakan pada pasien-pasien dengan GBM dia biasanya memiliki mortalitas yang tinggi kurang dari 2 tahun. Kemudian pasien mungkin dapat mengalami progression disease mendapatkan bevakizumab yaitu sekitar 40%, di mana 50% dari glioblastoma itu dia biasanya mengalami progression selama pemberian bevakizumab, mana bisa dilihat dari flare-nya yang memberikan perubahan yang non enhancing pada MRI-nya, sehingga dia memberikan kesan terdapatnya tumor sel yang menginfiltrasi. Nah, kemudian juga dibahas mengenai kondisi di mana terjadi resisten terhadap pengobatan, yaitu akibat adanya gen IPA5, FN1 dan lainnya di sini yang dia mengakibatkan terjadinya migration terhadap extracellular matrix sehingga dia mengakibatkan terjadinya resistensi. Di sini untuk beberapa mekanisme yang ketahui di mana tumor tersebut dia dapat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan juga terjadinya resistensi adalah terjadinya melalui basic fibroblast growth factor, kemudian recruitment of bone marrow derived cell, increased invasion of surrounding brain, dan terjadinya alterasi pada vaskular arsitekturnya. Kemudian di sini untuk contoh responsif terhadap bevakizumab yang dilihat pada frekuensi GBM, di sini bahwasanya diketahui setelah pemberian bevakizumab itu dia bisa terjadi improve dari radiological responnya. Namun kemudian setelah beberapa saat itu dia bisa terjadi resistensi di mana bisa terdapat progression selama pemberian bevakizumab baik yang bersifat enhancing maupun yang bersifat non enhancing. Nah, di sini diketahui bahwasanya untuk yang tumor-tumor yang memiliki resisten terhadap bevakizumab itu dia memiliki prognosis, sehingga diperlukan beberapa studi yang lebih lanjut terkait dengan untuk memprediksi dari respon terhadap bevakizumab, misalnya ekspresi dari VEGF, CA9, CAT-RANS dan lain-lain. Nah, di sini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penggunaan bevakizumab terhadap glioblastoma yang mengalami progresi, yaitu digunakan kriteria RANO. Kemudian juga penting juga untuk mengetahui pattern atau tanda-tanda terjadinya progression, misalnya dari MRI-nya didapatkan adanya progression yang bersifat lokal, distant, diffuse ataupun multivokal. Nah, di sini untuk diketahui bahwasanya untuk median overall survival pada glioblastoma selama pemberian bevakizumab yang mengalami progression itu dia sekitar 3,8 bulan. Di sini disebutkan bahwasanya pembedahan itu opsional, tetapi pada beberapa kasus tidak dapat dilakukan, sehingga bisa dilihat adanya progression yang bersifat non-enhancing maupun yang disseminated. Kemudian fractionated radioterapi dalam 7-14 hari setelah progression dari tumor tersebut itu dapat meningkatkan median overall survival dan juga 6 month dari overall survival-nya. Kemudian diteliti juga penggunaan dari Novo-TFF di sini yang dapat meningkatkan dari median overall survival maupun progression free survival-nya. Nah, di sini disebutkan juga bahwasanya meskipun sudah diketahui bahwa terjadi progression pada waktu dilakukan pemberian bevakizumab, di sini lebih disarankan lebih baik pemberian bevakizumab tersebut tetap diberikan dikarenakan hal tersebut tetap meningkatkan terjadi overall survival dan 6 months dari overall survival-nya dibandingkan dengan self chemoterapi lainnya maupun palliative care yang dilakukan. Nah, di sini untuk current clinical indication dari bevakizumab pada glioblastoma. Di sini disebutkan bahwasanya bevakizumab dapat digunakan sebagai monoterapi maupun kombinasi dengan kemoterapi lainnya. Kemudian di sini yang penting lagi adalah bevakizumab juga dapat membantu untuk mengurangi dari dosis dexamethasone yang digunakan.
Ini adalah contoh-contoh untuk apa namanya dosis dan juga cara pemberian dari bevakizumab pada glioblastoma. Nah, kemudian untuk future direction-nya di sini diketahui bahwasanya untuk apa namanya dari trial dari phase 3 yang dilakukan di sini kita ketahui bahwasanya bevakizumab itu dia tidak dapat meningkatkan dari overall survival, dia hanya dapat meningkatkan dari progression free survival, sehingga di sini dia tidak dapat digabungkan atau ditambahkan pada step protokol pada saat diagnosis glioblastoma. Jadi hanya dapat digunakan pada apa namanya recurrent dari glioblastoma. Kemudian pentingnya ada untuk mengidentifikasi biomarker yang dapat memprediksi respon dari bevakizumab sehingga dapat ditentukan nanti apakah bevakizumab itu dapat dilanjutkan atau mungkin memerlukan apa namanya treatment yang lain. Jadi untuk pemberian dengan bevakizumab pada pasien dengan recurrent glioblastoma itu dia harus dilakukan monitoring secara ketat terkait dengan morbiditas dan juga perubahan radiologisnya, begitu juga dengan adverse event atau efek samping yang terjadi. Ini adalah contoh dari studi lainnya yang terkait dengan penggunaan bevakizumab pada glioblastoma, di mana di sini pada apa namanya penggunaan bevakizumab itu dia dapat apa namanya meningkatkan dari overall survival di sini, di mana untuk yang diberikan dari bevakizumab itu dia memiliki median survival yang lebih tinggi yaitu sekitar 9 bulan dibandingkan dengan apa namanya kelompok yang tidak mendapatkan bevakizumab yaitu yang hanya sekitar 3 bulan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jurnal reading kali ini. Mungkin saya kembalikan kepada Dr. Radian. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Dirga. Ini memang artikelnya agak lama, tapi saya pilih karena dia mereview cukup bagus sejarah awal sampai dibuat systematic review sampai tahun 2014 itu ya? Ya, 2014, Dok. Oke, jadi sekarang sudah berkembangan, mungkin nanti untuk jurnal reading ke depan, tolong dicari referensi yang lebih baru tentang bevakizumab. Tapi ini sebagai dasar awal karena kita masih jarang pakai ini. Silakan untuk panelis. Sebelumnya saya sapa Dr. Joko ya datang nih katanya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tiap malam ada nih, Dok. Sebagai buat penyegaran. 1 jam aja selesai. Selesai 1 jam kita selesaikan. Amin. Dr. Ferry juga ini ya. Ada Dr. Ferry Solo. Ferry Solo ini ya. Sama Dr. Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bergabung nih. Penyegaran sedikit. Dr. Doni juga yang habis dari Bromo nih. Oke, silakan penyanggahnya. Dokter siapa? Timnya. Silakan. Dr. Galih. Izin Mas Dirga, mungkin kita tampilkan slide nomor 7. Slide nomor 7. Oke, sebentar. Tiga, 4, 5, 6, 7. Ya, ini. Oh ya. Ini kan tadi yang ini Mas, yang tahun 2009 itu. Kan itu dikatakan kalau bevakizumab sebagai monoterapi itu memang PFS sama progression free survival sama overall survival kan lebih tinggi dibandingkan yang RT dan other city regimen. Nah itu kan di tahun 2009 itu kan juga kita sudah tahu kalau yang stop regimen itu kan mulai 2005 Mas ya. Nah itu apakah disebutkan yang other regimennya itu apa Mas? Ya, jadi untuk yang other city regimen di sini apa namanya tidak disebutkan secara lebih lanjut dengan regimen apa yang diberikan kemoterapinya karena dari apa namanya studi di sini Clark et al itu dia untuk kemoterapi regimen yang diberikan itu dia tergantung dari kesepakatan dengan antara pasien dengan apa namanya dengan onkologisnya atau dengan dokternya sehingga tidak ada keseragaman terkait dengan misalnya city regimen yang diberikan tapi kebanyakan di sini diberikan adalah temozolomid. Ini juga bisa diberikan untuk regimen-regimen yang lain. Mungkin seperti itu.
Jadi ini bukan regimen yang stop ya Mas ya? Iya. Jadi terus yang dari di slide terakhir itu kan overall survivornya kan juga lebih bagus tuh dari yang bevacizumab sama yang non bevacizumab. Itu yang non bevacizumab itu apa nggak dikasih atau dikasih yang regimen yang lain juga ini Mas? Ya. Jadi untuk di sini terkait dengan di jurnal ini, tambahan ini, itu memang di sini untuk alur prosedurnya adalah dari pasien-pasien yang dievaluasi, ini kan ada 55 pasien. Dari 55 pasien ini diidentifikasi lagi terdapat 48 pasien yang mengalami relapse, sehingga dari 48 ini itu dia diputuskan untuk dilakukan pemberian bevacizumab pada waktu itu. Cuma dari 43 ini itu dia sekitar 15 itu dia menolak terkait dengan sebagian besar itu dia terkait dengan masalah biaya. Karena untuk pemberian bevacizumab itu sendiri kalau di sini disebutkan kaitannya dengan masalah pembiayaan. Mungkin seperti itu. Sehingga pada waktu itu dia tidak diberikan bevacizumab. Mungkin itu sih yang disebutkan dalam jurnalnya itu. Ya, hanya bevacizumab aja apa digabung? Ya. Jadi kalau single monoterapi. Pada di sini dia hanya diberikan untuk ini Dok, bevacizumab. Monoterapi berarti ya? Iya. Pakai dosis berapa itu? 5 atau 10? Kalau untuk di sini dosisnya itu dia sekitar pakai dosis yang ini Dok. Kalau tidak salah 5 mg Dok yang seringkali diberikan. Karena untuk dosis maksimal 10 mg itu dia tidak memiliki efek yang bermakna kalau dari penelitian-penelitian sebelumnya. 5 mg per kilo per 2 minggu? Iya. Iya Dok. Ini jurnal yang tambahan ya, ini sengaja saya kasih jurnal tambahan. Ini jurnal yang tahun 2019. Jadi lebih fokusnya ke relapse. Jadi kalau kita sudah habis kemo, radiasi, kemudian dia relapse, apakah kita punya senjata lagi? Nah, ternyata dari jurnal ini yang judulnya Role of Delayed Salvage Bevacizumab, itu terapi terakhir lah ya. Asymptomatic progression of chemorefractory glioblastoma. Kita bisa lihat bahwa dari Kaplan-Meiernya memang secara signifikan bisa lebih baik ya. Dan dia quality of life-nya juga diharapkan lebih baik. Walaupun overall survival-nya kalau dari tadi, ini datanya ya? Iya, Dok. Kalau ini overall dari jurnal. Survival-nya nambah nggak itu? Kalau untuk overall survival itu dia baik dari bevacizumab secara monoterapi maupun kombinasi Dok. Jadi mungkin bisa dilihat dari ini Dok. Jadi untuk overall survival dia relatif sama Dok, tidak ada perbedaan Dok. Kalau dari data yang terakhir tadi? Kalau untuk dari data yang terakhir itu dia juga sama. Kan lebih panjang tadi kalau dari Kaplan-Meier. Nah itu? Jadi di sini untuk yang possibility of survival itu dia tetap lebih panjang Dok dengan pemberian bevacizumab dibandingkan yang tidak mendapat Dok. Ya ini kan kelihatan bahwa dia lebih panjang umur sedikit lah. Dalam berapa bulan itu? 50%. Jadi di sini untuk median overall survival itu sekitar 9 bulan Dok yang mendapatkan bevacizumab dibandingkan dengan yang tidak itu hanya sekitar 3 bulan. Median survival-nya ya? Iya Dok. Oke. Silakan panelis yang lain sebelum saya lempar ke para senior yang ingin memberikan pertanyaan. Jadi masih 18 menit lagi. Silakan, Dokter siapa yang stase? Dokter Asadullah mungkin atau Dokter Depot? Bagus. Ya Dok, itu di slide Dirga yang nomor 18 sama 19, itu sepertinya ada pernyataan yang bertolak belakang Dok. Yang di slide 18 itu yang baris pertama itu bevacizumab can be used as monotherapy or in combination with other chemotherapy. Sedangkan di slide 19 itu should not be incorporated into the STAP protocol. Nah, tapi memang di slide-slide sebelumnya itu dikatakan bahwa pemberian bevacizumab itu nanti akan memperbaiki quality of life dari pasien dan kalau nggak salah di slide 18 tadi juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap dexamethasone.
Nah, apakah kita boleh memberikan bevacizumab sebagai sarana untuk memperbaiki quality of life, tetapi bukan sebagai sarana untuk kemoterapi, Dok? Ya, oke. Jadi kalau untuk yang di slide nomor 18 ini memang disebutkan bevacizumab dapat diberikan sebagai monoterapi maupun kombinasi, yaitu pada kasus-kasus yang dia recurrent. Jadi untuk yang slide 19 di sini disebutkan bahwasanya bevacizumab tidak disarankan atau dianjurkan digabungkan dengan staf protokol pada saat awal terdiagnosis dari GBM. Jadi kalau misalnya pada newly diagnose itu dia untuk bevacizumab tidak disarankan untuk diberikan. Jadi misalnya di sini nah ini. Jadi pada di sini dikarenakan di sini untuk hampir sama sebenarnya. Jadi pada kasus dengan newly diagnosed dari GBM itu meskipun dia terdapat peningkatan dari progression free survival, namun secara overall survival ini dia tetap tidak memberikan perubahan yang bermakna. Nah ini tidak tahu kenapa pada yang newly diagnosed itu dia tidak disarankan untuk diberikan, hanya disarankan untuk dilakukan pemberian dari bevacizumab pada kasus-kasus yang recurrent. Meskipun di sini yang kita ketahui bahwasanya dari studi yang dilakukan itu dia dapat meningkatkan clinical outcome-nya, yaitu seperti quality of life, Karnov score dan juga performance status maupun time to clinical deterioration. Itu mungkin yang perlu dijelaskan lebih lanjut kenapa di sini pada jurnal ini malah istilahnya itu tidak menyarankan pemberian bevacizumab pada yang newly diagnosed. Mungkin seperti itu. Dan juga dari NCCN itu sendiri juga pemberian bevacizumab itu dia direkomendasikan bisa diberikan pada kasus-kasus yang recurrence atau yang residif. Mungkin itu. Ya, jadi konteksnya pada kasus yang nul diagnosis itu mereka lihat median survival-nya itu nggak berubah. Jadi dianggap nggak bermanfaat. Tapi kata yang lain bilang quality of life-nya tuh lebih bagus karena udemnya lebih berkurang. Tapi panjang umurnya nggak berubah. Beda kalau dia sudah recurrent dikasih sama enggak itu sedikit lebih panjang umur dibanding kalau nggak dikasih apa-apa. Itu bandingannya tadi nggak dikasih apa-apa loh ya. Iya, bukan dengan terapi standar. Dengan jadi terapi dia standar. Bukan terapi standarnya nggak dapat apa-apa kan, yang jurnal terakhir tadi. Iya dok, cuma bevacizumab aja. Dibandingkan tidak diberi apa-apa, lebih bagus masih diberi itu. Karena bisa jadi karena efek odemnya sudah lebih berkurang. Yang kedua, kalau kita lihat dari foto tadi, kita bisa lihat bahwa dia bisa respon tapi kemudian bisa relapse lagi. Yang foto MRI tadi. Ini dok. Ya, ini kan progression during bevacizumab itu juga bisa langsung gede kalau ternyata tumor ini bisa menemukan pathway lain untuk angiogenesisnya. Dia tumbuh lagi. Jadi dia ngebloknya mungkin ya sementara berarti. Yeah. Oke. Ini sekarang saya lempar kepada para senior yang sudah bergabung. Silahkan memberikan pertanyaan atau komen, monggo. Dr. Ferry ini yang jarang ketemu nih, boleh tanya dulu. Halo. Ya dok, silakan dok. Dr. Ferry boleh, atau Dr. Joko, monggo Dr. Joko. Halo. Iya dok. Sepi. Tribi dok. Silakan dok. Bi mau tanya Bi. Dir, itu kalau untuk GBM itu faktor angiogenesisnya mana yang lebih dominan? Iya dok. Jadi kalau untuk GBM. Yeah. Jadi kalau untuk GBM itu sendiri, kalau dari jurnal yang saya baca itu secara garis besar memang diklasifikasikan lagi menjadi beberapa klasifikasi. Kalau tidak salah dari Verhaak et al. Itu dia membagi secara garis besar menjadi mesenchymal tumor dan juga proneural tumor, dok. Nah, untuk yang di sini yang memiliki respon yang lebih bagus terhadap
pemberian bevacizumab itu adalah yang proneural tumor, di mana untuk yang mesenchymal tumor itu dia responnya lebih rendah dibandingkan yang mesenchymal tumor. Nah, ini dikarenakan ada selain pada kasus-kasus yang mesenchymal tumor itu dia memiliki marker dari angiogenesis yang lebih banyak dibandingkan dengan yang proneural tumor, sehingga respon terhadap bevacizumab apabila yang memiliki marker dari VEGF reseptor yang lebih tinggi, kemudian CA9, T-trans yang lebih tinggi, itu dia memiliki respon yang lebih jelek dibandingkan dengan yang proneural tumor yang dia hanya memiliki ekspresi dari VEGF yang VEGF, terutama yang VEGF-A itu, Dok. Mungkin itu yang pernah saya baca, Dok. Ya, jadi GBM itu ada beberapa faktor angiogenesis yang dominan. Yeah. EGFR, VEGF, sama PDGFR. Nah, untuk Avastin ini, mana dia lebih cenderung kemana? Dia lebih cenderung ke VEGF, Dok. Yang terutama VEGF yang A, Dok. VEGF. Sebetulnya tiga-tiganya dapat, tapi sekarang tinggal dominasinya yang mana. Gitu. Jadi kenapa kok ada yang responnya cukup bagus, kenapa kok ada yang tidak terlalu bagus? Mungkin dari situ juga berpengaruh. Mana yang dominan, EGFR kah? Kalau EGFR juga sebenarnya responnya cukup bagus dengan Avastin. Tuh. Justru banyak tuh EGFR sama VEGF. Itu responnya cukup bagus. Nah, beberapa makanya muncul targeting terapi yang lain itu yang titik tangkapnya juga hampir sama, artinya di luarnya Avastin ini. Jadi yang memang fokus di kayak si Terasim itu fokusnya ke EGFR kayak gitu. Coba nanti dicek lagi. Itu ada grafik tarik menariknya antara EGFR, PDGFR sama VEGF. Nah, itu beda-beda nanti terapi itunya. Iya, Dok. Ya, wes. Karena ini 2014 dia belum memasukkan klasifikasi baru yang 2016. Yang memasukkan ADH1 dan faktor lain. Mungkin nanti kalau ada jurnal yang lain yang terkait dengan itu bisa memperkaya wawasan kita. Kalau di sini ini, Dok, kaitannya dengan bevacizumab itu dia lebih responsif terhadap yang tipe yang IDH mutant, Dok. Kalau Anda saya itu, Dok. Oke, yang mutan kan memang prognosnya lebih bagus itu. Iya. Oke, monggo dari senior lain, Dr. Joni, selamat bergabung. Ada yang mau dikomen, Dok, atau ditanyakan? Iya, maaf agak telat saya tadi. Ya, mungkin mekanisme kerjanya bevacizumab itu bisa disampaikan. Itu kan targeted terapi ya. Iya. Di compare dengan gliomagenesis coba. Kira-kira dia itu memblok kalau ada gate itu berapa persen dari gate yang ada? Untuk genesis. Jadi kalau yang disampaikan sebelumnya bahwasanya untuk yang glioblastoma itu dia memiliki sifat vaskularisasi yang tinggi, sehingga di sini diharapkan dengan pemberian dari bevacizumab, yaitu yang bersifat anti VEGF, itu dia dapat menetralisir dari vascular endothelial growth factor yang A, sehingga dia dapat mencegah juga terjadinya interaksi dari VEGF-A terhadap VEGF reseptor, yaitu reseptor 1 dan 2. Sehingga di sini dia dapat mencegah terjadinya angiogenesis, sehingga harapannya juga dapat menghambat pertumbuhan dari tumor tersebut. Mungkin seperti itu untuk mekanisme kerjanya, Dok. Nah, jadi sebetulnya dia itu tidak bekerja pada angiogenesis dari glioma, kan? Iya, Dok. Dia bekerja dari dalam tanda petik efek samping dari glioma. Efek samping dari glioma itu yang angiogenesis itu. Makanya
hasilnya itu bervariasi, ya kan? Jadi sebetulnya main problemnya belum tertangani, targeted terapi yang ini. Mungkin nanti jurnal-jurnal berikutnya atau berikutnya bisa dicari. Pendekatan dari apa namanya genetik ya, dari proses neoplasmanya. Mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang diblok ini bukan reseptornya ya, tapi VEGF-A-nya yang disekresi oleh sel tumor. Iya. Gitu ya. Yang disekresi oleh sel tumor, kemudian dia diblok oleh antibodi, tadi murin antibodi apa? Diblok sehingga dia tidak berikatan, bukan ngeblok reseptor ya. Bukan, ini ya. Jadi dia dari menetralisir dari VEGF-A-nya itu. Oke. Ya, oke. Dari Dr. Joko mungkin ada yang mau tanyakan, Jok? Ya, terima kasih Dr. Adian, Dr. Joni, Dr. Ibi, dan sejawat yang lain. Terima kasih saya sudah diundang, jadi bisa refresh lagi mengenai neurologi. Dan saya apresiasi nih presidennya sudah sampai sedalam ini ya, bagus sekali. Saya mungkin hanya nggak tanya teman, hanya komen saja. Memang untuk terapi high grade glioma ini atau glioblastoma multiforme itu kan memang sulit ya, karena memang patomekanismenya kan memang rumit. Jadi apa yang disampaikan Dr. Ibi, Dr. Radian, Dr. Joni tadi memang benar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa walaupun glioblastoma ya khususnya walaupun sudah melalui terapi yang standar seperti maximal surgical resection, radiasi terapi sampai dengan kemoterapi temozolomid yang dianjurkan itu, ya tetap aja rekarensi itu mesti tetap ada. Jadi dengan standar treatment yang sudah dilakukan itu, ya walaupun ada yang 5-year survival rate-nya itu sampai ya kurang dari 10% ya, tetapi itu bisa sampai 5 tahun dengan ketiga terapi tadi. Dan mengenai bevacizumab, terus terang saya belum pernah pakai, Dr. Adian. Tapi saya dengan Dr. Joni pernah melakukan pernah menguji waktu itu Dr. Siapa yang di Jakarta itu, Dr. Made Enggas. Nah, Dr. Made Enggas itu pernah meneliti kombinasi antara temozolomid dan nimotuzumab. Ya, waktu itu targeting terapinya dia pakai nimotuzumab. Jadi dia bekerjanya dominasinya itu di EGFR, jadi epidermal growth factor-nya. Nah, sedangkan tapi hasilnya ya masih tidak terlalu baik walaupun ada improve ya di situ. Jadi mengenai bevacizumab sendiri memang di beberapa jurnal itu sama seperti yang disampaikan Mas Dirga tadi, overall survival rate-nya itu hanya 3 sampai 9 bulan. Jadi rata-rata memang 6 bulan tambahannya. Dan itu monoterapi dan hanya dilakukan untuk recurrent glioblastoma. Ya, tidak untuk yang newly ya, yang newly glioblastoma. Jadi memang beberapa jurnal seperti itu. Bahkan di Cina itu kalau saya pernah baca jurnalnya, itu kalau ada recurrent, mereka lebih agresif. Tetap melakukan surgical, kemudian menambahkan bevacizumab, temozolomid, dan radioterapi. Dan tambahannya juga enggak banyak-banyak, itu kalau enggak salah itu 9 bulanan.
9 bulan kalau nggak salah. Itu mungkin nanti coba di jurnalnya Mas Dega yang mungkin bisa dicari. Jadi, nah, ada tambahan lagi mungkin nanti bisa disampaikan ya. Jadi memang kenapa kok terapi-terapi seperti temozolomid dan targeting terapi itu keberhasilannya kurang memuaskan ya, kita anggap kurang memuaskan karena hanya 3 sampai 6 bulan rata-rata itu tambahan untuk survival rate-nya. Nah, itu ada yang menyatakan bahwa memang ada mutasi. Kadang-kadang kalau menghadapi mutasi sulit. Seperti ada mutasi dari isositrate dehidrogenase. Nanti coba siapa tahu nanti Dr. Adian ada yang menyampaikan itu, supaya kita bisa tahu betapa sulitnya melakukan terapi di glioblastoma multiforme. Ya, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Masih tersisa 1 menit, Dr. Ferry mungkin terakhir. Ada masukan atau pertanyaan? Masih menyimak, Dok. Lanjut, Dok. Menyimak. Terus saya ini, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya sih bukan ini bro, bukan buat Avastin, tapi nimotuzumab yang tadi Dr. Joko sampaikan itu sama-sama sih satu line dengan Dr. Inggas. Kita di first line juga dok. Jadi ketika pasien pertama kita langsung kasih tiga modalitas, kemo, temodal, radioterapi, dan targeting terapi nimotuzumab. Hasilnya lumayan, yang memakai itu rata-rata baik dok. Ada yang masih sampai sekarang memakai masih normal, masih MRI tiap 6 bulan tidak ada signifikan penambahan, pada operasi udah dari tahun 2017. Nah yang berhenti dok, yang berhenti booster nimotuzumab, ketika dia berhenti 5 bulan, itu langsung drop dok. Di MRI langsung nongol lagi. Jadi kalau nimotuzumab sudah mulai ini, tapi kalau Avastin saya belum pernah pakai. Gitu aja. Terima kasih. Dok. Saya Avastin mulai nyoba kemarin beberapa kasus karena mereka tekanan lagi. Dosisnya saya belajar sama Dr. Julius, pakainya yang 5 mili per kilogram berat badan tiap 2 minggu. Dr. Julius bilang bisa dikasih 10 mili untuk 1 bulan. Tapi saya baru satu pasien juga saya coba itu. Efek sampingnya saya tanya-tanya ke kawan-kawan yang biasa kasih itu kan dari digestif, Dr. Vicky konsultan digestif, dia bilang efek sampingnya minimal, yang penting harus diwaspadai kontrol hipertensinya. Yang tadi dikatakan salah satu risiko kan ada hipertensi. Ini 30% ya. Ya, itu yang penting diwaspadai, jangan sampai karena nanti berasosiasi dengan risiko ICH. Ya, terus ada nose bleeding itu katanya bisa kalau dia ada hemoroid itu bisa berdarah, kemudian petechi harus dicari. Jadi terus kemudian karena masih awal saya cek semua, cek lab lengkap sebelum diberikan serum kreatinin, TPT-nya saya cek semua. Awal-awal saya cek EVA tapi kemudian enggak. Kemudian kalau dia ada hipertensi, kita konsul kardio, yakinkan tensinya terkontrol sebelum diberikan obatnya. Biasanya dimasukkan dalam PZ 500, diberikan dalam 2 jam, kemudian di flash lagi 250. Selama ini efek sampingnya minimal. Ada satu pasien yang paliatif juga, dia dengan GBM tidak dioperasi, diberikan ini lumayan responnya dengan bevacizumab. Mungkin itu sedikit sharingnya. Oke, karena sudah 1 jam, terima kasih untuk kawan-kawan yang rekan-rekan senior, Dasaraf, Dr. Joni, Dr. Irwan, Dr. Joko, Dr. Zaini, Dr. Doni, Dr. Anom, Dr. Ferry sudah bergabung untuk share ilmu dengan adik-adik. Kita tiap malam rutin kita maksimal 1 jam supaya enggak kecapean. Ada journal reading, ada textbook reading, bergantian nanti. Nah, kita sesuai request tadi, kalau ada topik-topik yang ingin dicari, tolong dicatat tadi request jurnalnya. Nanti kita bisa share di sini untuk penyegaran hal-hal yang terbaru.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu besok malam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.